يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, Dialah yang memberikan kemudahan kepada kita untuk beristimewa pada malam hari ini, sehingga kita sebagai hamba Allah sepatutnya lah untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, dan bersyukur kepada Allah dengan hati, demikian pula dengan ucapan dan dengan anggota tubuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, dengan senantiasa mengingatnya, memuliakannya, mengagungkan namanya. Demikian pula dengan lisan kita, di mana kita membiasakan untuk membasahi lisan kita dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala, dan dengan anggota tubuh, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan ibadah yang salihah, yang diridainya. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada malam hari ini kita memasuki hadis yang berikutnya setelah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk membaca Al-Quran Karim baik pada saat ruku' maupun pada saat sujud. Sebab pada saat ruku' dianjurkan untuk memperbanyak ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada waktu sujud memperbanyak doa. Faqaminun ayyustajaba lakum, dan sepantasnya lah dikabulkan doa tersebut oleh kalian. Dan telah kita sebutkan beberapa faedah berkenan tentang hadis tersebut, sehingga pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh
Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, as-siddiqatu bintu siddiq, radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dunia wal akhirah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengucapkan pada saat ruku' dan pada saat sujudnya beliau, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang ruku' dan sujud dalam salatnya, bahwa beliau mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan kepadamu lah kami memberikan pujian-pujian. Ya Allah, ampunilah aku. Ini yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ruku' dan sujud. Dan ucapan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memiliki sebab mengapa beliau senantiasa merutinkan mengucapkan ini, khususnya pada akhir-akhir hayat beliau, di saat beliau bersiap-siap untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin pada akhir-akhir kehidupan beliau di dunia. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lengkapnya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, demikian pula dalam riwayat Imam Muslim, dan di sini Ibnu Hajar meringkas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nasr kepada beliau, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dalam menguasai Makkah, lalu kemudian berbondong-bondonglah manusia datang dari berbagai arah, mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan diri mereka sebagai muslimin. Maka apabila itu telah terjadi, pertolongan Allah telah turun, kalian telah menguasai kota Makkah, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, lalu kemudian Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala
dengan pujian-pujian pada Rabbmu dan beristighfarlah. Setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da an unzilat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat setelah diturunkan kepada beliau firman-Nya idza jaa nasrullah sampai akhir ayat, melainkan beliau senantiasa mengucapkan pada saat ruku' dan pada saat sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an, kata Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah tersebut. Maka itulah yang menyebabkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat akhir-akhir hayat beliau merutinkan mengucapkan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini, dan itu yang menjadi inti dari hadis, sehingga Al-Hafidz menyebutkan di dalam kitabnya ini bahwa dianjurkan mengucapkan zikir ini pada saat ruku' dan pada saat sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dianjurkan seorang salat mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa apa yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agungkanlah Allah, yaitu dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, menunjukkan bahwa hadis tersebut menunjukkan al-ghalibiyah, bahwa dalam kebanyakan keadaan ketika ruku' hendaklah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, pada hakikatnya termasuk dalam keumuman hadis Ibn Abbas, bahwa ucapan ini mengandung ta'zimur Rabb, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini dengan hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan demikian pula dalam hal zikir-zikir pada saat ruku' dan pada saat sujud, diperbolehkan seorang untuk memvariasikan dengan mengamalkan setiap yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, kadang-kadang kita mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kadang-kadang kita mengucapkan zikir ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan di dalam kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa zikir-zikir yang dianjurkan, yang diriwayatkan dengan hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah,
di mana seorang dianjurkan untuk mengucapkannya. Maka di sini saya bacakan secara ringkas karena penjelasan beliau cukup panjang dalam menjelaskan kedudukan hadis ini. Namun yang terpenting bagi kita adalah mengetahui zikir-zikir apa saja yang warid, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada saat ruku', maka zikir yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bermacam-macam. Kadang-kadang beliau mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, dan beliau mengucapkan itu 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, boleh diucapkan 3 kali, juga boleh lebih. Adapun penyebutan 3 kali ini itu telah disebutkan dalam beberapa riwayat yang dikuatkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang beliau sampai kepada kesimpulan bahwa ini bisa diamalkan. Subhana Rabbiyal Azim kita mengucapkannya 3 kali. Dan terkadang boleh kita melebihi dari ucapan 3 kali, berkali-kali boleh. Ya. Berkali-kali kita mengucapkannya pun diperbolehkan dan disyariatkan. Dan itu diambil dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara salatnya beliau. Terkadang beliau salat itu rukuknya hampir sama dengan lamanya berdiri. Jadi kalau kita bayangkan, tidak mungkin beliau mengucapkan hanya 3 kali saja. Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Karena itu kadar yang sangat cepat sekali. Namun terkadang beliau rukuknya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Demikian pula pada saat sujud, menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam terkadang memperpanjang bacaan. Maka dari hadis ini menunjukkan bolehnya seorang itu mengulang-ulangi berkali-kali. Ya. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Terus dia mengucapkan itu. Ya. Bahkan yang disebutkan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, yang telah kita jelaskan dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pada rakaat yang pertama, beliau membaca suratul Baqarah, kemudian baca suratul An-Nisa, kemudian suratul Ali Imran. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ketika beliau rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Antum bisa bayangkan betapa melelahkannya rukuk yang seperti ini. Nah, berdiri, ya, sampai kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, hampir saja aku melakukan suatu hal yang buruk, keluar meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sangat memanjangkan bacaannya. Rukuknya seperti itu. Nah, tapi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita ingatkan bahwa ini dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada salat nafilah, salat tatawwu', salat sunnah. Adapun dalam hal mengerjakan salat sunnah, silakan. Apabila dia menjadi imam, perpanjang, silahkan perpanjang. Nah, di antara makmum ada yang tidak mampu, ya istirahat. Bukan kewajiban bagi dia. Nah, tapi dalam hal mengerjakan salat wajib, hendaklah memperhatikan keadaan makmum. Waqtadi bi ad'afihim. Ikuti yang paling lemah dari mereka. Ikuti yang paling lemah. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin tidak memahami fikih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia membaca hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya lama, diterapkan pada salat wajib. Di belakang kasihan ada orang umurnya 70 tahun, 60 tahun. Ya. Kelelahan mereka. Nah, kalau berdiri mungkin masih bisa tahan, kalau ruku, ya,
anggaplah rukuknya kurang lebih setengah jam. Menghilangkan kekhusyuan sholat. Nah, tidak setiap mereka mampu melakukan hal itu. Tapi ini diterapkan pada sholat wajib. Nah, setelah sampai kepada anak khabar bahwa ada sebagian tempat seperti itu, sholatnya lama sekali. Nah, kalau sholat sunnah silahkan, ya. Akan tapi dalam sholat wajib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah marah kepada sebagian sahabat al-fudala. Beliau pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu karena beliau terlalu memanjangkan sholatnya tatkala beliau memimpin sholatul isya. Beliau pernah marah kepada seorang yang terlalu memanjangkan sholatnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Mas'ud, dan beliau mengatakan, inna minkum munaffirin, di antara kalian ada yang membuat orang ini lari dari agama ini, lari dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ketakutan. Fa ayyukum amman nasa falyujiz, siapa di antara kalian yang mengimami kaum muslimin, hendaklah dia meringkasnya. Fa inna min waraikum adh-dha'if wal kabir wa dzal hajah, karena sesungguhnya di belakang kalian itu ada orang yang lemah, ada orang yang sudah terlalu tua, ada orang yang punya kebutuhan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memperhatikan keadaan makmum, kondisi makmum termasuk di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rukuknya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Beliau mengucapkan itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan terkadang beliau mengucapkan subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ini disebutkan dalam sahih Muslim rahimahullahu ta'ala dari hadis Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, dari hadis Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu pada saat rukuk dan sujudnya. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Subuh dari kata tasbih, sabbaha, yang artinya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala kekurangan. Itu namanya subuh. Quddusun, ada yang menafsirkan dimaksud kudus ay al-mubarak, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkah. Quddus. Ada pula yang menafsirkan dimaksud kudus ay at-tahir, yang maha suci. Rabbul malaikati war ruh, Rabbnya para malaikat dan ar-ruh. Yang dimaksud ar-ruh adalah pimpinan malaikat, yaitu Jibril alaihi assalam. Dan terkadang beliau juga mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi, dalam riwayat yang lain wa idhami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya Allah, untukmulah aku ruku' dan kepadamulah aku beriman, dan hanya untukmulah aku berserah diri. Engkau adalah Rabbku. Tunduk kepadamu pendengaranku dan penglihatanku, demikian pula pikiranku, demikian pula tulang-tulangku, demikian pula seluruh urat syarafku, dan apa yang dipikul oleh kakiku, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini juga diriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Mirip seperti hadis yang sebelumnya. Adapun hadis ini diriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan terkadang beliau mengucapkan subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Maha suci Allah yang maha menguasai. Al-jabarut dari al-jabbar. Al-mulk, yakni maha menguasai, merajai. Ya, maha sombong, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada salatul lail. Berasal dari hadis Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ruku'. Adapun pada saat sujud, yang diriwayatkan dari beliau lebih banyak lagi. Terkadang beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dan terkadang beliau menambah lebih dari itu. Di waktu yang lain beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Terkadang beliau juga mengatakan subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Salah satu kesemuanya. Terkadang dia mengatakan Allahumma tajid wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta bi sajada wajhi lillazi khalaqahu bi kullah ala niyatahu wa dosaku. Tersamarkan dan yang terakhir, baik yang bilang maupun secara sembunyi. Nah, ini jadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sebagian diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala. Sekarang beliau mengatakan jadalaka sawadili wa amana bi fadli. Bu binatika alayya hadhihi ayah wa naditu ala nafsi. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yang dikeluarkan oleh Nasr Alim dan yang lainnya. Terkadang beliau mengatakan subhanadzil jalal wal kibriya wal 'azamah. Beliau ucapkan pada salat lail sebagaimana yang terlalu. Kadang beliau mengatakan subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini berasal dari hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim. Terkadang beliau mengatakan Allahumma ighfirli ma asrartu wa 'alantu. Ini juga diriwayatkan dari hadis Aisyah dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Nasr dan yang lainnya. Terkadang beliau mengatakan Allahumma ja'al fi qalbi nura وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. Maka cahaya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pada hatiku cahaya, pada lisanku cahaya, pada pendengaranku cahaya, di pandanganku cahaya, dan jadikanlah bagian bawahku cahaya, dari atasku cahaya, kanan, kiri cahaya, depan juga cahaya, belakangku juga cahaya, dan jadikanlah pada diriku itu cahaya, dan agungkanlah atau terangilah bagiku cahaya tersebut. Nah, ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam bimbingan agar kemudian Allah nanti akan membimbingnya untuk tidak terjebak dalam kesesatan. Dan terkadang beliau mengatakan Allahumma inni a'udzu biridhaka min fadlik wa a'udzu bi mu'afaka min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Nah, ini disebutkan dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Walhasil ini banyak sekali zikir yang sahih yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui bahwa zikir ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi wasallam, lalu mana yang afdal? Apakah boleh seorang itu pada satu rukuk menggabungkan antara dua zikir atau lebih? Misalnya satu rukuk dia di rukuk tersebut mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus digabung dengan yang kita bahas subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Apa boleh? Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antara para ulama, dan itu pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat boleh digabungkan seluruh zikir-zikir ini pada satu rukuk atau satu sujud misalnya. Diperbolehkan. Ya, dia mendatangkan 2, 3, 4 atau lebih pada satu rukuk. Namun diselisih oleh para ulama yang lain
Dan itu yang zahir yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa yang sunnah adalah mengikuti apa yang diamalkan oleh Nabi alaihi wasallam. Ya. Di mana Rasulullah alaihi wasallam terkadang mendatangkan zikir yang ini, kadang-kadang beliau mendatangkan zikir yang lain. Dan tidak dinukilkan bahwa beliau menggabung seluruhnya. Kalaulah disebutkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam menggabung antara satu zikir dan zikir yang lain, tentu akan dinukilkan. Dan tidak ada penukilan. Yang ada, pada satu ruku beliau mengucapkan ini, pada ruku yang lain beliau mengucapkan zikir yang lain. Sehingga yang sunnah, dan itu yang dikuatkan oleh banyak dari kalangan para ulama, bahwa seseorang mendatangkan dengan bervariasi. Kadang-kadang pada satu ruku dia kalau mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia mendatangkan itu saja. Dia hanya mengucapkan itu. Nanti pada ruku yang lain, kalau dia ingin membaca, silahkan. Ya, mengganti dengan zikir yang lainnya. Maka yang afdal adalah bervariasi. Kadang-kadang kita mendatangkan zikir ini, kadang-kadang kita mendatangkan zikir yang lain, agar kemudian kita bisa melaksanakan seluruh apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bervariasi zikir tersebut menunjukkan bahwa diberikan keleluasan bagi umat ini, mau mengerjakan yang mana saja. Ikhtilaf yang seperti ini dikenal di kalangan para ulama dengan ikhtilaf at-tanawwu'. Yang dimaksud ikhtilaf at-tanawwu' yaitu perselisihan yang bermacam-macam, tapi semua hadisnya sahih. Maka dalam hal ini, apa saja yang didatangkan oleh seorang muslim pada saat dia mengerjakan sholat, maka dia telah mencocoki sunnah. Yang mana saja dari zikir-zikir yang sahih tersebut seperti yang kita sebutkan. Maka kami harapkan pada para ikhwah untuk semakin menekuni, ya, khususnya tentang pelajaran sholat ini, ya, membeli kitab sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mempelajari, ya, di sana ada yang ringkas, ada yang sangat ringkas, ya, ada yang lebih lengkap dan ada yang paling lengkap. Adapun yang paling lengkap ini kelihatannya belum diterjemahkan, ya, belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sehingga barakallahu fikum, dari hadis ini juga menunjukkan bahwa kadang-kadang seorang ketika berzikir boleh menyamakan antara zikir ruku' dan sujud. Diperbolehkan seperti dalam hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu zikir, dengan zikir tersebut beliau ucapkan untuk rukuknya, dan dengan zikir itu juga beliau mengucapkan untuk sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini beliau ucapkan pada saat rukuk. Demikian pula pada saat sujud, dianjurkan untuk mengucapkan. Nah, dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun, beliau langsung melaksanakannya. Beliau mengucapkannya pada saat rukuk dan pada saat sujud. Nah, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk bersegera menyambut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjihad, beliau yang mengobarkan semangat para sahabat, memberikan semangat pada mereka agar mereka berlomba-lomba menuju kepada keridhaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Pada saat perang Badar, beliau memberikan semangat kepada para sahabat, "Umu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Bangkitlah kalian menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada umatnya dalam perkara-perkara kebaikan bersegera. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi akhikal muslim." Dan amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu seorang muslim. Ada berita gembira untuk saudara kita. Kita menjadi orang yang paling pertama menyampaikan, itu adalah suatu hal yang dianjurkan. Suatu hal yang dianjurkan. Oleh karena itu ketika turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang diterimanya taubat 3 sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', dan siapa lagi yang satu? Siapa yang ingat? Hilal bin Umayyah. Nah, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang diterimanya taubat mereka, maka itu para sahabat berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Nah, salah seorang dari sahabat ada yang berkuda. Nah, segera dia dengan cepatnya ingin mengabarkan berita ini kepada Ka'ab bin Malik. Sahabat yang lain yang tidak punya kuda tidak mau ketinggalan. Melihat ada yang berkuda, maka dia punya alternatif yang lain, naik ke tempat yang lebih tinggi, lalu kemudian dia berteriak dan menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab bin Malik. Ternyata suara lebih dahulu sampai daripada yang berkuda. Subhanallah. Begitulah semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW turun firman Allah, maka beliau langsung mengamalkan, beliau langsung menerapkan. Dan apalagi bahwa suratu Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu ini adalah merupakan surah yang menunjukkan telah berakhirnya misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa beliau siap-siap untuk menanti ajal beliau. Nah, inilah yang dimaksud dengan surah ini. Oleh karena itu, suatu ketika pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, biasanya Umar bin Khattab apabila mengumpulkan orang-orang terdekatnya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu diikut sertakan. Padahal Ibnu Abbas ini pada zaman khilafah Umar masih tergolong sangat muda sekali. Ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja Ibnu Abbas masih tergolong anak-anak. Nah, pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala beliau menjadi khalifah, beliau mengumpulkan Ibnu Abbas itu bersama dengan petinggi-petingginya yang sudah tua-tua. Sehingga kadang-kadang ada komentar dari sebagian yang biasanya hadir di majelisnya Umar, kenapa anak muda seperti ini hadir bersama kita? Karena orang seumur dia, yang semisal dia ini banyak dari anak-anak kami, kenapa dia saja yang dihadirkan? Nah, mereka belum mengetahui keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala suatu ketika sengaja mengumpulkan orang-orang tua ini bersama dengan Ibnu Abbas. Lalu
Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian dan apa yang kalian fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Maka orang-orang tua ini menafsirkan, ya maksudnya adalah kemenangan, pertolongan dari Allah. Memahami secara zahir yang terdapat di dalam lafaz ayat tersebut, bahwa ini menunjukkan pertolongan dari Allah, bahwa Allah memenangkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kaum muslimin kota Makkah. Lalu kemudian nanti kaum muslim akan manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu yang dimaksud. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, bagaimana menurutmu wahai Ibn Abbas? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Surah ini menjelaskan bahwa ajal Nabi alaihi wasallam telah dekat. Lalu kata Umar, tidaklah yang aku fahami melainkan seperti yang engkau fahami wahai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Barakah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Kita sampai kepada hadis Aisyah, insyaallah taala. Pertemuan yang berikutnya kita masuki hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Apakah tidak membatalkan salat apabila berdoa dengan bahasa Indonesia? Contohnya, sedangkan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam ketika menjawab hamdalahnya sahabat lain yang bersin itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Padahal ini adalah dengan bahasa Arab dan itu pun doa yang Rasulullah ajarkan, mohon dijelaskan. Nah, jadi yang dimaksud oleh yang bertanya ini bahwa kenapa kok tidak dilarang berdoa dengan bahasa Indonesia? Itu kan termasuk dari kalamun nas, ucapan manusia. Nah, kenapa tidak dikatakan batal? Padahal Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika menjawab bersinnya seorang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, dia menjawab yarhamukallah, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksudnya bahwa lebih dilarang lagi kalau berdoa dengan bahasa Arab. Maka jawabannya adalah hada qiyasun ma'al fariq. Ini namanya mengkiaskan sesuatu, namun mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Tidak sama antara menjawab orang bersin, menjawab orang yang mengucapkan salam, ketika ada orang mengucapkan salam dengan berdoa yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab ketika menjawab bersinnya orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah, ketika dijawab seakan-akan terjadi dialog. Seakan-akan terjadi dialog antara yang bersin dengan yang tidak bersin. Yang menjawab. Demikian pula seorang yang datang misalnya, ada orang sholat. Yang tidak sholat mengatakan Assalamualaikum. Dijawab enggak? Enggak dijawab. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah sholat, barulah beliau jelaskan, Inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan.
seseorang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari sisi mana hal ini dikiaskan dengan doa yang dia berdialog langsung kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Tentang masalah menjawab bersihnya orang yang bersin sudah ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nas. Larangan. Ya. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan masalah doa kebalikan. Telah datang nas yang menunjukkan dianjurkannya. Iya kan? Wa amma sujud fa'aktsiru fihi du'a. Adapun sujud perbanyaklah doa. Nas yang sangat jelas menunjukkan dianjurkan untuk memperbanyak doa. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aktsiru du'a bil lughatil arabiyyah? Perbanyaklah doa dengan berbahasa Arab. Nah, dalam keadaan syariat ini dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Yang berdoa kepada Allah itu bukan hanya orang Arab. Iya kan? Tapi berbagai macam orang Arab dan selain Arab. Kebutuhan mereka berbeda-beda. Ya. Berbeda dengan zikir-zikir. Kalau zikir-zikir sudah ditentukan, tauqifiyah, tidak boleh ditambah, enggak boleh kurang. Tapi kalau permintaan seorang pada Allah berdoa, tidak ada batasannya. Yang ini minta imannya ditambahkan, yang itu minta rezekinya diberikan barakah, yang itu minta istri salihah, yang ini macam-macam permintaan. Ini minta anak yang saleh, ya. Yang ini minta agar dikaruniai anak, yang ini minta agar keluarganya sakinah, macam-macam, ya. Nah, sementara kalau orang yang bukan Arab dipaksa untuk berdoa dengan bahasa Arab, ini namanya taklifu ma la yutaq. Membebani seseorang dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Ya. Orang-orang yang tidak berbahasa Arab mengatakan, kamu enak, mau doa apa saja bisa. Ya, kenapa? Kamu bisa bahasa Arab. Ya, mau minta istri yang salihah bisa. Allahumma zawwijni zawjatan salihah. Mau minta dikaruniai anak yang saleh juga bisa. Allahumma rzuqni waladan salihan. Orang yang nggak bisa bahasa Arab bilang, kita gimana nyusunnya ini? Gimana nyusunnya? Lagi nggak tahu bahasa Arab. Nah, kesian. Ini namanya taklif ma la yutaq. Membebani seorang yang tidak mampu dia itu memikulnya. Nah, tidak ada khususan harus berbahasa Arab ketika di dalam sholat. Tidak ada khusus. Nah, ya. Rasulullah SAW mengatakan fa'aktsiru fi du'a. Rasulullah SAW mengatakan fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Hendaklah dia pilih doa yang mana saja yang dia mampu. Ya. Tentunya kalau seseorang mampu bahasa Arab itu yang lebih afdal. Nah, keluar dari perselisihan yang terjadi kalangan para ulama. Walaupun jumhur ulama membolehkan berdoa walaupun tidak dengan bahasa Arab. Nah, tapi bagi orang tidak bisa sama sekali, ya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, supaya jangan sampai anak disangka bahwa anak bersendiri dalam pendapat ini. Tidak, ini pendapat yang dijelaskan pula oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga ketika beliau ditanya tentang masalah berdoa di dalam salat, beliau menjelaskan itu. Ya, mirip seperti apa yang Anda sampaikan pada antum, bahwa ya, membebani seorang untuk harus berbahasa Arab sementara dia tidak mampu, ini namanya membebani seorang dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Allahumma musta'an. Bolehkah sholat tidak menghadap kiblat dalam sholat wajib di pesawat? Contohnya, ya. Walhasil
telah kita sebutkan bahwa asal hukumnya salat wajib harus dikerjakan tidak di atas kendaraan. Nah, jadi kalau sedang naik motor berhenti, mau salat wajib turun dari motor, salat tidak di atas motor, yakni di atas tanah atau di masjid atau di mana saja di permukaan bumi. Salat yang tadinya naik mobil mau salat wajib turun dari mobil. Nah, namun kadang-kadang hal yang demikian ini sulit. Ya. Kadang-kadang kita melakukan safar berhadapan dengan supir yang tidak mengerti yang namanya ibadah. Mau turun, gak punya duit nantinya untuk melanjutkan. Ya. Nah, persiapan pas-pasan. Nah, terlebih lagi kalau di pesawat, gimana turunnya? Nah, tidak memungkinkan. Nah, ini gimana sholatnya? Sementara waktu sholat telah masuk. Kalau memungkinkan untuk dijamak, ya tentunya dijamak. Dalam artian pada waktu yang diperbolehkan jamak, zuhur, asar. Kita masuk waktu zuhur masih di bis. Ya, tapi diperkirakan kalau waktu asar, insya Allah kita akan sampai ke tempat di mana kita bisa beristirahat, turun dari mobil, maka dijamak. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan perjalanan zuhur, ya, atau misalnya di atas mobil tiba waktu subuh. Nah, waktu subuh nggak bisa dijamak dengan zuhur. Nah, turun nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau tidak mampu untuk turun, maka sholat di atas mobil, sholat di pesawat. Nah, sholat di pesawat, sholat di kapal, pelni atau yang lain, sholat di atasnya. Nah, kalau mengetahui arah kiblat harus mengarah ke kiblat. Nah, kalau misalnya mobil, ya, memungkinkan sholat berdiri di mobil, sholat berdiri. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, sholat duduk. Kalau diketahui arah kiblat harus menghadap ke kiblat. Nah, kecuali kalau kondisi memang tidak memungkinkan, ya, maka udzur. Yang jelas dalam kondisi bagaimanapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Sholat tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan sampai keluar dari waktunya. Karena ada yang berpemahaman, ya sudah, biar sampai tujuan jam 9 pagi turun dari mobil baru sholat subuh. Tidak diperbolehkan demikian. Nah, tidak diperbolehkan. Dahulu memang pernah diperbolehkan sampai kepada zaman perang Al-Ahzab, perang Khandaq. Setelah pada perang Khandaq itu, ketika Rasulullah SAW dan sebagian para sahabat mereka terlambat mengerjakan sholat asar, sehingga mereka mengerjakan sholat asar di waktu maghrib, maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Hafizu 'ala shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Setelah turunnya ayat ini, sholat harus dikerjakan pada waktunya. Ya, sampai dalam kondisi perang pun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian dalam kondisi khauf, peperangan, ya, sedang terjadi pertempuran, tidak memungkinkan kumpul untuk sholat. Sholat dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berkendaraan, ya, sedang naik kuda, sholat. Hanya itu yang bisa dikerjakan. Ini kondisi sholatnya orang yang dalam kondisi darurah. Nah, begitu pula ketika seorang di kendaraan, baik di pesawat maupun di tempat yang lain.
Apakah bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud ada tuntunannya? Ya, sudah kita bacakan. Bagaimanakah cara meminta rahmat kepada Allah ketika ada ayat-ayat rahmat yang kita baca dalam salat? Nah, ini kembali kepada masalah yang telah kita sebutkan tadi. Boleh enggak dia berdoa kepada Allah dengan berbahasa Indonesia, memohon rahmat? Nah, yang bisa berbahasa Arab yang mohon rahmat. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika ya rabbal alamin an tudkhilani al-jannah wa an taghfir li khati'ati wa dhunubi. Yang penting dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perbedaan mengenai urutan berzikir antara salat yang sunnah dan wajib? Wallahu ta'ala alam. Apa yang dimaksudkan ini? Urutan berzikir. Kalau pada salat wajib ada beberapa aturan, walaupun tidak secara menyeluruh. Seperti kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat wajib beliau bertakbir. Itu yang pertama kali. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun yang setelahnya boleh mendatangkan zikir yang mana saja. Apakah doa Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tanpa tambahan macam-macam sudah cukup, baik untuk orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Kemudian apakah ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita tak bisa berbakti walaupun mereka telah tiada? Iya, doa ini cukup ya, tinggal diperbanyak doa tersebut, memohon agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan pada kita dan orang-orang tua kita. Apakah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tetap bisa berbakti walaupun mereka telah tiada? Iya. Bisa dengan banyak-banyak berdoa untuk orang tua. Itu akan mengangkat derajat orang tua insyaallah. Demikian pula berusaha berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua kita dahulu berbuat baik kepadanya. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad bahwa termasuk di antara perbuatan bir seorang anak, perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya, dia berhubungan dengan ahlu wuddi abih. Ya. Yaitu orang-orang yang ketika orang tua masih hidup dia punya hubungan yang baik dengan orang tersebut, maka kita dianjurkan berbuat baik padanya. Ketika kita berada di dalam kamar mandi terdengar suara azan dikumandangkan, apakah kita masih dianjurkan menjawabnya? Ya, sebaiknya tidak. Bacaan tambahan tasyahud akhir, azabul qabr. Ini apa ini? Apa yang dibaca pada salat sunnah? Apa wajib? Boleh pada salat sunnah. Demikian pula pada salat wajib. Ini terlalu kecil tulisannya, susah dibaca. Apakah kalimat radhiyallahu anha terkhusus untuk sahabat atau sahabiyat dan kalimat rahimahullah khusus untuk umat setelahnya? Tidak ada kekhususan itu. Cuman ini dikembalikan pada kebiasaan ya, agar kemudian orang bisa membedakan. Kalau disebut radhiyallahu anhu, oh berarti yang disebut ini sahabat, ya. Nah, kalau rahimahullah, oh berarti ulama yang telah meninggal. Kalau masih hidup, hafizahullah. Nah, boleh juga kita mendoakan, ya, yang masih hidup, rahimahullah sebenarnya boleh. Nah, cuman sudah menjadi satu istilah kebiasaan untuk membedakan itu. Ya, kalau misalnya ada seorang ulama yang masih hidup terus antum bilang rahimahullah, itu di Arab, ini diingkari oleh mereka. Ini orangnya masih hidup, kenapa anda bilang rahimahullah? Ya. Rahimahullah itu biasanya ya kebiasaan doakan untuk yang telah meninggal. Maka itu hanya merupakan kebiasaan. Boleh. Oleh karena itu kadang-kadang para ulama menyebutkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, boleh walaupun mereka bukan sahabat.
Karena itu doa, mendoakan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala meridainya. Saya kerja di bank, bagian cleaning service. Apakah saya termasuk membantu menjalankan praktek riba? Mohon nasihatnya. Iya. Walaupun bertugas untuk membuang sampahnya bank. Bagaimana hukum menyiksa binatang yang diperbolehkan membunuhnya? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, perbaikilah dalam hal membunuh, ya. Tidak perlu sampai disiksa dulu, dipermainkan kemudian membunuhnya. Sudah, bunuhlah dengan cara yang baik. Saya suka meninggalkan perintah Allah dan saya juga suka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah karena mengikuti nafsu. Tolong sampaikan pada saya nasihat yang bagus agar saya bisa bertaubat kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala pasti melihat. Ya, dimanapun. Besarkan rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Apabila seseorang gemar melakukan hal yang seperti ini, cobalah cari-cari waktu untuk membasahi kalbu, membasahi hati, ya, dengan zikrullah, datang ke kuburan sendiri, jangan bareng-bareng dengan orang lain, ya. Kalau bareng-bareng ngacau nanti. Sendirian, datang sendiri, lihat kuburan itu, bahwa kita nanti akan seperti itu keadaannya. Nah, atau mungkin di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur, ya, muhasabah diri, tenangkan diri, ingat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ingat tentang siksa neraka, itu sangat pedih sekali. Baca hadis-hadis yang menjelaskan tentang pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memperbanyak doa. Ya, kemudian juga tinggalkan lingkungan yang buruk. Kalau kita tinggal di lingkungan yang orang-orang buruk, segera tinggalkan. Cari tempat yang mereka itu adalah orang-orang terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dalilnya khatib saat berkhutbah menggunakan tongkat. Ada beberapa hadis dalam riwayat At-Tabrani, dalam Mu'jam Al-Kabir, dalam riwayat Abu Daud dari hadis Al-Hakam bin Hazan Al-Kulfi, ya, beliau menjelaskan bahwa ketika kami diutus, jadi mereka termasuk utusan, diutus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, labithna ma'hu ayyaman, kami tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari, syahidna khutbatul Jum'ah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kana mutawakki'an 'ala asa, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah pada Jumat itu, beliau bersandarkan ke tongkat beliau. Apa bacaan yang sahih ketika sujud sahwi? Sama dengan bacaan sujud yang lain. Apakah ada dalilnya khatib mengisyaratkan telunjuk ketika berdoa? Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umarah bin Ruwaibah, ya, ketika Bishr bin Marwan ketika dia berkhutbah itu tangannya kemana-mana, dia mengangkat kedua tangannya. Ada yang mengatakan tangannya itu terus bergerak. Ada yang mengatakan bahwa Bishr bin Marwan sedang berdoa pada saat itu. Maka diingkari oleh Umar bin Ruwaibah dan beliau mengatakan, qabbahallah hatainil yadain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan kedua tangan orang ini. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ay yaqula bi usbu'ihi hakadha. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menambah pada saat beliau berkhutbah untuk memberi isyarat dengan telunjuknya saja. Ya, jadi cukup dengan telunjuk saja. Ini yang disebutkan oleh Umarah bahwa itu yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu keadaan, yaitu doa istisqa, meminta hujan. Ya, meminta diturunkan hujan, meminta diberhentikan hujan, maka ini terkhususkan sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas.
Jika imam keliru dalam sholat kemudian diingatkan oleh makmum untuk sujud sahwi, namun imam tersebut tidak mau, apakah makmum sujud sahwi sendiri? Tidak, kesalahan pada imam. Makanya imam itu tanggung jawabnya cukup besar. Na'am, al-a'immatu yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Imam itu salat memimpin kalian, apabila mereka benar kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Apabila dia yang salah, kalian mendapatkan pahala, mereka yang mendapatkan dosanya. Bolehkah kita mengecat uban di kepala? Kalau boleh, apakah ada cat yang khusus atau cat sembarangan? Asal jangan cat tembok, ya. Nah, boleh cat yang sesuai dengan kepala, dengan rambut, ya. Hindari cat tembok dan cat yang berwarna hitam. Nah, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.